Hello guys, bersama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue pesan anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim summer 2025 adalah Silent Witch. Jadi dari kemarin bisa bilang ya menjadi hari pertama lah gitu kan si Monica gitu kan disuruh gitu kan sama temannya untuk mengawasi kasus ya kan, yang dimana kasus ini memang berhubungan dengan pangeran kedua gitu kan, yang kebetulan adalah ketua OSIS gitu kan. Dan ini benar sesuatu yang lucu kan, bagaimana sih siapa namanya itu, aduh gue lupa namanya itu, Fred ya nggak salah namanya ya, bukan Fred, siapa sih namanya, gue lupa OSISnya ya, pokoknya dialah gitu kan. Dimana sangat lucu melihat respon si Monica yang emang canggung ketika bertemu dengan orang lain. Jadi kemenangan gue dengan karakter seperti Boci gitu loh. Jadi ketika Boci pertama kali di hari ketika Boci hari pertama di sekolah, itu kan lucu banget pasti kan, canggungnya luar biasa gitu kan ketika bertemu dengan orang lain. Makanya setelah ini bakal seperti apa lagi lanjutannya, gue juga pengen tahu. Dan ya yang dituduh kan adalah bendahara yang emang sudah menggelapkan uang gitu kan. Jadi ya udah, kita lihat seperti apa. Jadi mau langsung ke episode baru dari Silent Witch. Let's go. Oke, langsung aja ke episode terbaru dari Silent Witch. Let's go ya. Jadi gue nonton di Beastation. Mungkin sekarang udah masuk premium. Jadi kok misalkan kalian ingin nonton, gue nggak tahu ya kalau di legal ya. Mungkin di Iki ada kali ya. Tapi kayaknya dia juga premium deh. Nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi kalau di Netflix, gue juga tidak tahu. Jadi mungkin yang tahu tempat legal mana lagi yang bisa ditonton ya kan, isi di komentar ya. Jangan ngomong Crunchy ya, karena Crunchy emang nggak bisa diakses kalau di negara kita gitu kan. Gitu. Jadi ya isi di komentar kayak mungkin gue yang lupa atau mungkin yang gue nggak tahu. Ya, kalau kebetulan masih gratis lah gitu. Apa Aniwan ya? Gue juga lupa sih. Langsung aja. Lucu banget. Lucu banget sih. Kayalah. Nggak kerasa dong ya kan. Nggak gitu doang. Hmm. Dari paling atas berarti ya. Enak gitar. Deng 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 deng. Thank you ya buat yang sudah ngingetin gua gitu kan. Eh, Anime opening sama ending apa yang penyanyinya sama. Ya, Creepy Nut, bener, gue baru inget men. Yurifikasi no Uta ya kan. Banyak sih, banyak banyak. Banyak banget ya. Cuman lebih ke jarang sih kayaknya, lebih jarang gue temuin aja. Enak lagu ya men. Gue berani ngasih top 10 sih. Iya. Jadi spoiler gue aja ya untuk anime top opening. Ini gue bilang kalau Silent Witch mungkin bakal di top 10 gue. Untuk top openingnya maksudnya. Kalau endingnya sih nggak yakin gue sih. Karena visualnya keren sih. Tadi yang rambut panjang siapa ya? Kayak cakep banget gitu deh. Tadi dulu. Nggak tahu, gue belum lihat tadi. Tadi yang duduk sih, penasaran gue tadi. Pasti temennya juga tuh. Oh sama, sama nih kayak ini, kayak si, oh tunangan. Mirip banget lagi masih itu. Hmm. Ayo, Lanzu-chan. Mirip banget sama Lanju aja. Lanjunya Loplet mirip banget. Itu mana? Hmm. Lanju-chan. Caroline Simon. Gak heran sih kalau ada orangnya begini.
Set kiamat. Wah. Ya jatuh dong. Ya gimana? Waduh. Kayaknya disamatin sama Moses nih. Oke, oke, oke. Oke. Pas banget lagi. Ya elah, pas banget. Kenapa harus pas banget di pelukan cowok gitu? Hmm. Sembuhin, sembuhin bang, sembuhin bang, sembuhin bang, sembuhin bang. Tipikal S kali ya. Hmm, oke. Okay. Tapi gue demen sih sama Lana. Ayo, 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 ayo wakil. Ayo. Jawabannya adalah, aduh lucu banget aja. Aduh, aduh. Gak mau nikah, come on. Aduh. Ah, come on, come on. Ayo, ayo, come on mau nikah. Ayo, come on, kamu bisa. Let's get it out. Eh, what? Lah, jadi, hmm, aduh, mau ngomong nggak bisa nih, mau ngomong jujur nggak bisa nih. Tapi butuh butuh nyali ya ngomong gitu ya. Ketahuan. F? Oh enggak, bukan. Oh bukan F, kaget gue pikir gue pikir tuh kuping anjir. Ternyata yang piano, I'm sorry, I'm sorry. Gue pikir F. Gue pengen refleks gendong semua, gendong. Sampai kotor tangannya. Hmm. 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 Uh.
Hmm. Saha mau nikah ya? Oh iya. Hah? Oh, anak temanku. Oke. Dia ngelakuin. Oke. Oke. Mulai, mulai, mulai. Mulai, mulai kasihkan. Mulai kasihkan jelasin. Pas. 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 Ah, iya berarti itu. Hmm. Oh. Oh, ini bukti. Ini udah ini nih, udah. Kalau ada sarung tangan di. Hmm. Oh, gila. Hmm. Hmm. Wow. Tidak kan. Semoga nggak jadi musuh abadi ya, ya kan? Bijak, bijak, bijak Felix. Hmm. Apa itu? Wah, mulai, mulai.
Mau bantu aku? Iya. Tapi dia nggak sadar. Selama ini dia bantu. Ayo lo. Tidak. Wung. Seneng dong. Gila ya, OP banget ya ting. OP banget ya, pinter-pinter lah maksudnya. Nyokanya bilang OP banget. Bener asal. Mending pulang deh ya sih. Bener mending ke gubuk lagi lah. Wah tapi bener ya. Iya. Santai aja. Apa ada yang diubah kah? Apa gimana? Oh. Nggak tahu sih. Matanya merah men. Atau malah tambah ada kasus baru gitu, ya kan? Gue pikir yang tadi. Gue pikirin situasi tadi. Eh, good job. Iya juga. Langsung langsung jadi omongan ya kan. Viral lu ya kan. Masalahnya jadi bendahara men, ya kan? Itu tuh sesuatu yang besar gitu kan. Ini berita besar men, ya kan? Di bendahara. Nggak mau ngomong dia. Oke, komen. Nah, lucu banget sih. Mitsuni, Naruto.
Hmm. Hmm. Oke, oke. Oh, make sense, make sense. Iya, 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 iya. Oke. Oke. Terusin dia. Lu nggak maksud membunuh kan? Maksud membunuh. Hmm. Respect sih, Rips. Sejauh ini Cyril oke ya, maksudnya masih masih baik lah gitu kan. Tapi nggak tahu juga sih. Gue penasaran sih tadi sore-sore tadi. Profesor. Benar. Iya, makanya diapresiasi kan. Hmm, betul. Mm-mm, mm-mm. Dia siapa sih adiknya ya? Atau kakak abangnya? Ya abangnya sih. Oh nggak, mungkin tadi bagian dari Cyril kali ya? Nggak tuh. Nggak tahu, nggak tahu. Oh. Hmm. Mau kan? Iya. Ini harus ini harus dikasih emang harus ditegasin emang si Monica ya kan. Biar gak lembek. Loh, wah, menimbulkan kecurigaan nih. Ada apa nih sebenarnya? Apa lu takut sama dia? Apa gimana? Apa selama ini laporan lu juga sebenarnya mencurigakan? Apa gimana? Gua nggak tahu. Karena selama ini kan juga si Monica juga sudah melakukan pekerjaannya gitu kan, untuk meresign semua laporan keuangan selama 5 tahun gitu kan. Itu bagus sih.
Ini kayaknya chorusnya sih, ini bagian ini. Soalnya nggak tahu yang mana chorusnya anjir. Ini kayak bagian chorusnya sih. Oke, bermula yang sempurna. Perfect pemula ya. Episode 3 ya kan dari Silent Witch. Ya, akhirnya siapa namanya? Eh, si Monica berhasil gitu kan menemukan pelaku yang ternyata adalah tunangannya sendiri gitu kan. Tunangan dari si eh, Aaron gitu kan, yang dimana dialah yang sudah melakukan itu dan melindungi dari tunangannya gitu kan. Tapi ya sekali lagi si ketua tidak langsung asal main hukum, tapi dia sangat bijak untuk nentuin hukuman apa yang pantas untuk dia gitu kan. Ya udah akhirnya ngundurin diri gitu kan dari sekolah dengan alasan kesehatan. Nah, di sini kan yang menjadi apa ya, menjadi sebuah highlight gitu kan yang terjadi di episode 3 ini ada 3. Yang pertama sudah pasti Monica ya kan dengan kepintarannya atau dengan kemampuannya gitu kan dalam bisa menganalisa gitu atau bukan menganalisa, menghitung lah gitu kan, eh, apa menghitung atau tertarik dengan sebuah angka gitu kan, di mana dia tertarik dengan sebuah matematika gitu kan, yang dimana dia melihat apa keuangan ini nih ada yang nggak beres nih ya kan gitu kan. Jadi makanya dia inisiatif gitu kan untuk membantu ketua gitu kan, dan akhirnya dia bisa gitu kan untuk membereskan laporan keuangan sampai 5 tahun ke belakang gitu kan, dan akhirnya ya udah si Monica diangkat jadi bendahara gitu kan. Itu suatu prestasi yang sangat luar biasa gitu kan untuk seorang siswa pindahan gitu kan. Lu bayangin aja Pen, siswa pindahan gitu kan, kayak berasa sesuatu yang nggak mungkin terjadi gitu kan di relate gitu kan, atau di real life gitu kan. Kecuali kalau emang siswa pindahan itu emang dari awal emang udah pinter gitu kan, atau emang udah jenius gitu kan ketika di sekolah sebelumnya gitu. Jadi sesuatu yang jarang lah gitu kan. Pasti biasanya kan kalau nggak orang lama, kalau nggak biasanya kan orang deket gitu kan. Jadi kebanyakan sih begitu gitu kan. Begitu. Jadi yaudah akhirnya si Norton atau si Monica Norton gitu kan diangkat sebagai bendahara kayak gitu. Dan di kursus atau langsung dispesialkan atau bisa bilang diajarin sama si Cyril gitu kan, seperti itu. Dan apa yang kedua, gue melihat ada sebuah hal yang disembunyikan sama Cyril. Gue nggak tahu ya ini lebih ke baik atau ke jahat gitu kan, tapi kayaknya lebih ke ini sih kayaknya ya, lebih ke sesuatu yang sebenarnya kalau menurut gue ya kan, gue nggak baca manganya kan, gue juga tidak tahu gitu kan apa manganya gitu kan, cuman kayak gue menduga kayak eh, kayaknya ada sesuatu yang sebenarnya dia lakukan dengan profesor, tapi dia melakukan itu karena terpaksa. Contoh misalkan kayak ternyata dia mungkin bikin sebuah acara gitu kan, dimana ada berhubungan dengan dia ketika dulu masih bendahara, tapi ketika dia melakukan sesuatu dan harus mengikuti kata prof gitu kan, ya dia ngerasa bahwa hal itu salah gitu loh. Tapi karena di situ emang dia harus turut sama prof gitu kan, jadi ada rasa takut ketika nantinya laporan keuangan itu nanti dikasih tahu ke prof gitu kan. Kenapa lu, misalkan gue kasih contoh lah gitu kan, lu kasih laporan itu ke prof ya gitu kan, ke profesor yang lu tuju tadi gitu kan, kenapa laporannya diubah ini, maksudnya apa gitu kan, apakah selama ini apakah lu sama aja bunuh diri ketika keuangan itu diubah gitu kan, ketika seharusnya keuangannya, harusnya skenario awal emang kita ada sedikit korupsi dikit gitu kan, terus ternyata lu ubah dengan laporan yang sebenarnya gitu kan, dan akhirnya kan nanti bakal ketahuan juga. Nah akhirnya kan itu kan kali dengan bendahara sebelumnya kan, yang dimana sebenarnya si Cyril ngerasa itu ada sesuatu yang salah juga, tapi dia sadar kalau itu salah gitu kan. Mungkin gitu kali ya, gue nggak tahu sih, gue cuma punya bayangan ke sana sih, jangan-jangan emang dulu pernah kerjasama dengan Profesor Cyril bikin acara, tapi akhirnya melibatkan Cyril, dan akhirnya di situ Cyril harus mengatakan yang salah, padahal emang Cyril mengatakan itu benar kalau misalkan laporan itu sebenarnya diubah-ubah sama profnya gitu.
Itu sih ya, jadi ada hubungan juga mungkin dosa lah gitu kan, ketika dulu pernah bikin sebuah acara mungkin ya, atau bikin sebuah project apa gitu kan yang melibatkan Prof itu, dan akhirnya Cyril ya mau nggak mau harus lakuin karena dia tunduk dengan eh, profnya gitu kan, karena tunduk sama kepala sekolah lah kayak gitu. Gue kan nggak tahu profnya ini kepala sekolah atau bukan kan, gue nggak tahu lah, gue nggak punya bayangan apa sih latar belakang sekolah itu seperti apa gitu kan. Beda kalau kayak Nanatsu no Maken gitu kan, kita langsung dikenalin apa profesi apa ya kan, gurunya siapa ya kan, kita kan belum sampai ke sana kita belum dijelasin siapa gurunya ya kan, terus siapa apa kepala sekolah, wakil apalah gitu kan, kita belum sampai ke sana gitu kan, baru 3 episode soalnya, jadi makanya gue pengen tahu. Nah yang terakhir, yang ketiga, ini soal perbedaan strata ketika bertemu dengan bertemu dengan seseorang yang lebih tinggi dari derajatnya gitu kan. Jadi dia ketika tadi si Lana mencoba ngelabrak Caroline, akhirnya kan tadi kan si Monica kedorong gitu kan, karena didorong sama si Caroline gitu kan, kesenggol sama Lana gitu kan, dan akhirnya si siapa namanya, si Monica bilang ke Cyril atau wakil ketua kalau misalkan gue yang salah gitu kan, karena sudah kepleset bla 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 gitu kan, padahal kan kebenarannya emang di situ Caroline yang emang dorong kayak gitu loh. Kenapa si Monica ngomong gitu? Karena ada perbedaan strata gitu kan, yang seharusnya emang dia ngomong seperti itu karena lu tidak punya power ketika melihat kedudukan lu lebih rendah dari kedudukan lu lebih rendah dari banding orang yang atau lawan lu lah gitu kan, kedudukan dari lawan lu gitu kan. Kalau lawan lu adalah strata yang lebih tinggi, ya lu nggak bisa ngomong apa-apa selain sebuah penindasan gitu loh, karena lu kalah status kayak gitu, walaupun dia benar. Makanya gue bilang nih, gue jadi inget negara mana gitu ya kan, gue inget dari sebuah negara mana gitu kan, dari sebuah negara pulau mana gitu, atau mungkin dari anomali negara mana gitu kan, yang dimana ada sebuah strata yang lebih tinggi ya kan, tapi pada akhirnya kita tidak bisa mengatakan kebenaran ya kan, dan akhirnya what is justice gitu loh, mana keadilan gitu kan, ketika tahu yang berkuasa lah yang bisa mengubah segalanya gitu kan. Siapa dan negara mana gitu, kayak gue pernah denger gitu, negara mana gitu. Di sini di komentar ya kalau tahu negara mana yang masuk gitu kan. Seperti itu. Dan yaudah itu aja sih, dan gue juga penasaran nanti ke depannya seperti apa. Dan itu aja dari gue, dan sejujurnya gue happy dengan perubahan konsep gue ya kan, dalam video reaction gue. Maksudnya gini men, memang video reaction gue memang tidak berubah ya, maksudnya tidak berubah dari segi editing. Jadi emang ya maaf ya, gue minta maaf lah gitu kan. Mungkin kalau lu sadar, atau mungkin sebagian orang yang sadar lah gitu kan, kalau mungkin yang lu ngikutin channel gue gitu kan, atau mungkin yang lu baru ngikutin channel gue dari summer ya kan, mungkin kalau misalnya lu sadar kalau dibanding video gue yang lain ya kan, dibanding kayak contoh lah kayak video kayak Takopia, atau mungkin video Medres Up Darling atau apa gitu kan. Nah kalau di anime ini gue coba sedikit lebih gelap ya kan, gue coba sedikit lebih gelap gitu kan, untuk transparansinya. Bukan bermaksud untuk emang bukan bermaksud emang gue bikin editing emang tidak sengaja, tapi emang gue bikin secara sengaja. Kenapa? Karena gue ngeliat produsernya men, gue baru nyadar ya kan, selama itu 2 episode gue baru sadar ternyata produsernya tuh dalam tanda kutip copyrightnya kuat gitu loh. Gue takut men, jadi maksudnya dalam artian apakah ini masih aman gitu kan. Tapi kok misalkan ternyata, maaf ya, kalau misalkan ternyata hal ini tidak membantu, dan akhirnya tiba-tiba gue dapet kabar dari email kalau ternyata gue kena copyright, dan itu malah mengarah ke kartu kuning, ya gue harus siap gitu. Jadi ya udah, gue cuma ngasih tau kabar itu aja. Jadi artinya kalau misalkan emang pahit-pahitnya gitu kan, jangan sampai amit-amit lah gitu kan kena kartu kuning gitu kan dari YouTube, karena gue melihat ada satu produser yang mengundang copyright kuat gitu kan. Ini bahaya gitu. Jadi makanya gue sedikit gelapin gitu kan ketika di episode 2 gitu kan. Gue sebenarnya memang sadar, sadar di awal, tapi gue jadi ragu ketika udah masuk episode 3, karena gue melihat bahwa apakah ini malah jadi deja vu, maksudnya menjadi ambigu lah gitu kan, ketika gue melihat
ketika di awal baik-baik saja, takutnya di akhir kenapa-napa gitu kan. Karena gini men, kalau lu lihat di PV-nya ya kan, atau mungkin lu lihat di lah di mana namanya, di YouTube lah gitu kan. Kan yang nyarin kan Aniplex kan. Aniplex tuh menurut gua aman aja sih selagi gue masih dalam editing yang normal gitu kan. Maksudnya sewajarnya lah gitu kan. Tapi di situ ada Kadagawa juga gitu kan, yang dimana bekerja sama dengan Aniplex. Kan tumben banget ya Aniplex sama Kadagawa bekerja sama lah gitu kan dalam satu anime gitu kan. Tapi ada satu produser yang gak gue sangka gitu kan masuk di situ. Kayak gitu. Jadi ya udah. Gak tahu deh nanti gimana nasibnya gitu kan. Tapi semoga editingku masih aman gitu. Itu yang keempat gitu kan. Jadi ya semoga baik-baik aja lah video gue gitu kan. Jadi makanya gue cuma kasih tahu aja, mungkin ada yang nyadar. Dan ya udah, itu sih dari gue. Nanti kalau misalkan ada apa-apa tinggal gue kabarin lah gitu kan. Semoga gue bisa counter gitu kan, amit-amit kalau misalkan terjadi gitu. Yang terakhir, kalau lu suka dengan pembahasan gue ya kan, boleh like dan pastinya isi di komentar kalau misalkan ada yang keliru lah gitu kan. Gue selama ini bikin reaction nih, sekarang udah mulai berubah nih. Kalau dulu kan mungkin ada beberapa yang video yang langsung react udahan, review udahan gitu kan. Jadi nggak banyak-banyak karena gue ngejar waktu gitu kan. Atau mungkin gue ngerasa bahwa video itu emang nggak perlu panjang-panjang, tapi gue ikutin kata hati gue pengen review sebanyak-banyaknya gitu kan, apa yang terjadi di episode yang gue tonton gitu kan. Jadi biar gue lebih lega lah ketika gue menyampaikan sesuatu yang ada di video gue gitu kan. Jadi misalkan ada yang komen lah, bang jangan panjang-panjang, gue males nontonnya karena review lu terlalu panjang. Ya gue nggak bisa katakan itu. Kenapa? Karena menurut gue ya gue nggak bisa mengeluarkan apa yang gue katakan gitu kan. Jadi ya gue ekspresikan aja apa yang ada di video gue kayak gitu. Jadi ya mungkin gue nggak bisa dengerin kata saran itu. Jadi tapi kok misalkan untuk saran yang lain mungkin bisa lah gitu kan, untuk bisa pertimbangin gitu. Selagi video itu emang layak untuk gue bahas panjang, ya gue bakal bahas panjang seperti itu. Dan itu dari gue, dan pasti sebenarnya kira anime sama apa lagi yang ingin gue bahas. Ya bagi suka, tonton di like saja dan jangan notifikasi agar lo dari gue, dan sekali lagi tidak sampai episode kita dan bye.